Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Prananda Adhika Santosa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS untuk mata kuliah sistem digital. Untuk soalnya sendiri, yang pertama adalah carilah 3 jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik register, rangkaian aritmatika, decoder, encoder, multiplexer, dan memori. Di sini saya sudah mencari untuk 3 jurnal ilmiah terbaru, yaitu yang pertama adalah rancang bangun modul pembelajaran elektronika digital dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran mahasiswa tahun 2024. Kemudian perancangan dan implementasi encoder decoder CRC8 atau CRCX untuk pendeteksian error pada transmisi data antar perangkat IoT tahun 2022. Yang ketiga adalah elektronika digital tahun 2023. Ini 2022, 2023. Untuk soal nomor dua, buatlah review dari 3 jurnal tersebut dengan memperhatikan yang pertama masalah yang diangkat dalam tiap jurnal, kemudian nilai inovasi atau perbedaan penelitian dari tiap jurnal yang didapat. Yang ketiga hasil dan manfaat penelitian dari tiap jurnal. Nah, sini saya coba akan menjelaskan review dari 3 jurnal tersebut. Yang pertama adalah rancang bangun modul pembelajaran elektronika digital dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran mahasiswa. Tahun terbit 2024 dari Institusi Politeknik Negeri Pontianak, sumber jurnal politep.ac.id. Ada abstraknya, yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengembangkan metode pembelajaran di Politeknik Negeri Pontianak guna meningkatkan efisiensi praktikum dan memahami mahasiswa dalam mata kuliah elektronik digital. Studi ini mencakup pembuatan modul pembelajaran berupa trainer yang melibatkan komponen seperti gerbang, logika, rangkaian kombinasional, dan sekuensial, termasuk topik-topik seperti encoder, decoder, multiplexer, dan register. Ada linknya. Dan yang pertama adalah masalah yang diangkat. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran mata kuliah elektronika digital di tingkat perguruan tinggi, khususnya dalam aspek praktikum dan pemahaman konsep. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah yang pertama, kurangnya alat bantu pembelajaran, yaitu mahasiswa kesulitan memahami rangkaian logika seperti multiplexer, encoder, decoder, register, dan memori karena metode pengajar yang lebih banyak berfokus pada teori dibandingkan praktek, yaitu minimnya fasilitas laboratorium. Yang kedua, efektivitas metode pembelajaran rasional yang masih rendah. Pembelajaran berbasis ceramah dan teori dianggap kurang interaktif, mahasiswa sering mengalami kesulitan. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap perangkat laboratorium. Banyak institusi pendidikan teknik menghadapi kendala dalam pengadaan alat praktikum. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab permasalahan di atas dengan merancang pengembangan trainer modul pembelajaran elektronika digital yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk memahami konsep elektronika yang lebih efektif. Yang kedua, nilai inovasi dan atau perbedaan penelitian dari tiap jurnal yang didapat. Ini penelitian ini memiliki beberapa inovasi. Yang pertama, penggunaan trainer sebagai alat bantu pembelajaran interaktif. Trainer ini dirancang untuk memungkinkan mahasiswa melakukan eksperimen secara langsung dari berbagai rangkaian digital. Dibandingkan dengan pembelajaran berbasis simulasi komputer, trainer ini memberikan pengalaman langsung yang lebih mendekati kondisi nyata di dunia industri. Yang kedua, pendekatan modular untuk mempermudah pemahaman. Trainer ini tidak hanya mencakup satu jenis komponen, tetapi mencakup berbagai rangkaian elektronika digital yang dapat dipelajari secara bertahap. Yang ketiga, efisiensi biaya dalam pembelajaran. Trainer ini dirancang agar lebih terjangkau dibandingkan peralatan laboratorium konvensional, sehingga dapat menjadi alternatif bagi institusi dengan keterbatasan anggaran. Trainer ini juga lebih tahan lama dan mudah dirawat dibandingkan perangkat laboratorium yang membutuhkan pemeliharaan berkala. Poin yang ketiga adalah hasil dan manfaat penelitian dari lab jurnal. Ya, hasil penelitian dan uji coba berikut adalah temuan utama yang didapat. Yang pertama, peningkatan pemahaman mahasiswa dari hasil pretest atau post-test ditemukan bahwa pemahaman mahasiswa meningkat sebesar 30% setelah menggunakan trainer ini dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Mahasiswa yang sebelumnya kesulitan memahami konsep multiplexer, encoder, decoder, dan register mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan setelah melakukan percobaan langsung dengan trainer. Yang kedua, peningkatan motivasi dan minat belajar, yaitu sebanyak 85% mahasiswa lebih aktif dalam melakukan eksperimen. Yang ketiga, efisiensi dalam proses pembelajaran. Tanda ini memungkinkan lebih banyak mahasiswa untuk melakukan praktikum secara mandiri. Waktu yang dibutuhkan untuk memahami konsep pendidikan digital menjadi lebih singkat.
Yang keempat, potensi pengembangan lebih lanjut, yaitu ternyata ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur tambahan seperti integrasi dengan microcontroller atau FPGA untuk pembelajaran sistem digital yang lebih canggih. Potensi penggunaan tren ini tidak hanya terbatas pada lingkungan akademik, tetapi juga dapat digunakan dalam pelatihan industri untuk meningkatkan keterampilan teknisi di bidang elektronika digital. Untuk judul yang kedua, yaitu dengan judul Perancangan dan Implementasi Encoder-Decoder CRCN untuk pendeteksian error pada transmisi data antar perangkat IoT. Tahun terbit 2022, sumber jurnal yaitu di Air Journal, stemikbudidharma.ac.id. Abstraknya adalah penelitian ini membahas pentingnya deteksi kesalahan dan komunikasi dalam komunikasi data pada perangkat Internet of Things atau IoT. Studi ini mengembangkan dan mengimplementasikan encoder dan decoder untuk cyclic redundancy check atau CRC dengan generator polinomial 0x07 pada perangkat IoT. Implementasi dilakukan pada papan Arduino Uno RS3 dan pengujian melibatkan dua papan Arduino yang terhubung secara serial untuk memverifikasi proses transmisi data dan deteksi kesalahan. Berikut ada linknya. Kemudian poin yang pertama adalah masalah yang diangkat dalam era Internet of Things atau IoT. Komunikasi data antar perangkat harus memiliki keandalan tinggi. Namun salah satu tantangan utama dalam sistem IoT adalah kesalahan dalam transmisi data, terutama dalam jaringan nirkabel yang rentan terhadap gangguan eksternal seperti noise atau interferensi sinyal. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah yang pertama, kurangnya metode deteksi error yang efisien untuk perangkat IoT. Banyak sistem itu yang masih menggunakan metode deteksi kesalahan yang kurang optimal dalam aspek kecepatan dan penggunaan memori. Perangkat IoT ini seringkali memiliki keterbatasan daya komputasi dan kapasitas penyimpanan, sehingga memerlukan metode yang ringan namun tetap efektif. Yang kedua, belum adanya perbandingan efisiensi metode CRC dengan sistem IoT. CRC ini merupakan metode umum mendeteksi kesalahan dalam transmisi data, namun implementasi spesifik CRCX untuk perangkat itu masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini mencoba membandingkan dua metode komputasi CRC, yaitu bitwise linear feedback shift register dan lookup table, untuk menentukan metode yang lebih optimal dan dalam kondisi nyata. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan encoder-decoder CRCX yang dapat bekerja secara efisien pada perangkat IoT. Poin yang kedua adalah nilai inovasi atau perbedaan penilaian dari tiap jalan pendapat. Yang pertama adalah implementasi langsung pada perangkat IoT, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih spesifik teoritis atau berbasis simulasi, dan ini mengimplementasikan CRCH secara langsung pada Arduino Uno R3. Dengan demikian, penelitian ini lebih aplikatif dan relevan untuk industri yang membutuhkan solusi deteksi error pada perangkat IoT. Yang kedua, perbandingan dua algoritma CRCX dalam konteks IoT. Studi ini tidak hanya melibatkan CRC, tapi juga menganalisis performa metode komputasi CRCX, yaitu metode bitwise, metode lookup table. Perbandingan ini memberikan wawasan tentang trade-off antar kecepatan dan penggunaan memori. Yang ketiga, eksperimen dengan data nyata dalam transmisi serial. Penelitian ini melakukan uji coba pada sistem komunikasi serial antar dua perangkat Arduino. Yang ke poin tiga, yaitu hasil dan manfaat penelitian dari tiap jurnal. Berdasarkan eksperimen dan analisis yang dilakukan, beberapa temuan utama yaitu kinerja encoder dan decoder CRCX. Kemudian yang kedua, perbandingan efisiensi metode bitwise dan lookup table. Ini ada metode lookup table lebih cepat dibandingkan metode bitwise, tetapi membutuhkan lebih banyak memori. Dalam pengujiannya, dengan data sepanjang 128 karakter, metode bitwise memerlukan 2,7 milisekund untuk perhitungan CRC. Metode lookup table hanya memerlukan 0,5 milisekund untuk perhitungan yang sama. Yang ketiga, efektivitas dalam mendeteksi kesalahan. Sistem berhasil mendeteksi error dan diperkenalkan dalam transmisi data, sehingga memastikan bahwa metode CRC dapat digunakan secara andal. Yang keempat, manfaat dan aplikasi penelitian bagi pengembangan IoT. Implementasi CRC ringan, efisien, dan diterapkan pada berbagai perangkat itu untuk menjalankan keadaan komunikasi data. Bagi industri, metode ini dapat digunakan dalam sistem pemantauan nirkabel, smart home, dan industri manufaktur berbasis IoT untuk mengurangi resiko kesalahan data yang dapat menyebabkan malfungsi sistem.
Bagi akademisi dan peneliti, studi ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengembangan algoritma error detection untuk sistem embedded IoT. Baik, yang untuk jurnal ketiga itu elektronika digital tahun terbit 2023 kategori buku akademik. Buku ini membahas berbagai topik dalam elektronika digital termasuk rangkaian debater, register geser, dan konsep-konsep lain yang berkaitan dengan sistem digital. Meskipun tidak secara fisik fokus pada semua topik yang disebutkan, buku ini memberikan dasar yang kuat dalam memahami komponen-komponen tersebut. Berikut ada linknya. Poin yang pertama adalah masalah yang diangkat dalam buku. Buku ini membahas berbagai konsep dasar dan lanjutan dalam elektronika digital yang merupakan bidang penting dalam sistem elektronika modern. Masalah yang diangkat dalam buku ini yang pertama adalah kebutuhan akan pemahaman konsep dasar elektronika digital. Dalam dunia industri dan akademik, pemahaman tentang sistem digital sangat penting hampir semua perangkat elektronika saat ini berbasis digital. Yang kedua, kurangnya sumber belajar yang terstruktur tentang elektronika digital. Banyak buku atau sumber belajar yang membahas elektronika digital, tetapi seringkali materinya kurang sistematis atau sulit dipahami oleh pemula. Yang ketiga, pentingnya pemahaman komponen digital dalam perancangan sistem elektronika dalam dunia industri. Banyak sistem berbasis mikroprosesor, FPGA, dan mikroelektronika yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang register geser, decoder, encoder, multiplexer, dan memori. Poin yang kedua, nilai inovasi atau perbedaan penelitian dari tiap jurnal yang didapat. Buku ini memiliki beberapa pilihan utama dibanding dengan buku yang penelitian sebelumnya membahas topik yang serupa, yaitu yang pertama adalah pendekatan sistematis dan terstruktur. Yang kedua, fokus pada komponen spesifik seperti register geser dan decoder. Yang ketiga, menghubungkan teori dengan aplikasi nyata seperti sistem komunikasi digital, perancangan rangkaian logika dalam perangkat industri, penggunaan register geser dalam sistem pemrosesan sinyal. Yang keempat, dapat digunakan untuk pendidikan dan industri. Buku ini biasanya juga digunakan sebagai bahan ajar dalam perkuliahan elektronika digital. Hasil dan manfaat penelitian berdasarkan isi buku, yang pertama adalah memahami dasar-dasar elektronika digital, pemahaman mendalam tentang komponen kunci dalam elektronika digital, kemudian kita membantu mahasiswa dan praktisi dalam perancangan sistem. Buku ini menyediakan contoh aplikasi yang nyata yang berguna bagi mahasiswa dalam memahami teori dan bagi praktisi dalam merancang sistem efisien. Yang keempat, menjadi referensi dalam penelitian dan pengembangan. Buku ini digunakan sebagai referensi akademik bagi semua yang sedang mengerjakan tugas akhir atau penelitian dalam bidang elektronika digital. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam penggunaan perangkat elektronik digital. Atau buku ini membantu membaca dan mengembangkan keterampilan praktis dalam menggunakan alat dan perangkat berbasis digital seperti mikroprosesor dan FPGA. Itu sekian untuk jawaban dari UAS yang sudah saya kerjakan. Untuk videonya akan saya upload di YouTube di channel pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.